Sakratul maut itu sangat sakit sekali. Itu susah, keadaan yang sangat susah. Dia bisa mengucapkan kalimat itu karena hari-harinya selama dia hidup dia ucapkan kalimat itu. Kemudian kedua, ciri orang yang husnul khatimah, dia meninggal dunia dengan Jadi pertanyaan yang Mbak Zeda tadi, tanda-tanda husnul khatimah apa? Pertama tentu saja di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat syahadat atau kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah atau kalimat la ilaha illallah. Itu sesuai dengan riwayat hadis ya, betul. Ini dikatakan ya dalam hadis riwayat Abu Dawud, kata Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Itu sebabnya kenapa orang yang mau meninggal itu kan bisa ditalkinkan. La ilaha, kita bisikkan kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita menuntun agar kalimat yang keluar di mulutnya itu kalimat itu. Tapi hati-hati, kalimat itu nggak mudah diucapkan oleh orang-orang yang hari-harinya nggak pernah berzikir. Hanya orang pilihan Allah saja yang beruntung bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya. Hanya orang-orang yang sehari-harinya memang dia rutin berzikir, rutin menyebut Allah, rutin mengingat Allah. Jadi dia mudah. Itu dalam keadaan sakratul maut. Sakratul maut itu sangat sakit sekali. Itu susah, keadaan yang sangat susah. Dia bisa mengucapkan kalimat itu karena hari-harinya selama dia hidup dia ucapkan kalimat itu. Kemudian kedua, ciri orang yang husnul khatimah, dia meninggal dunia dengan ada keringat kening yang berkeringat. Jadi kalau kita lihat ada orang yang meninggal dunia ada bulir-bulir keringat itu ya, itu juga termasuk tanda dari husnul khatimah. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening adalah bagian dari husnul khatimah. Masya Allah. Jadi boleh perhatikan tanda-tanda itu. Ketiga, meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat. Beruntunglah tadi kata Mbak Zeda ya, beruntunglah orang-orang yang meninggal di malam Jumat dan hari Jumat. Dan orang-orang yang matinya husnul khatimah ini banyak tanda-tandanya. Mohon izin saya lanjutkan Mbak. Yang keempat ya, setelah tadi kita tahu bahwa dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia berkeringat, kemudian dia meninggal hari Jumat. Kemudian ada lagi orang-orang yang memiliki ciri-ciri husnul khatimah, yaitu apa? Mereka yang keempat adalah mereka yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Seperti teman-teman kita di Palestina. Mereka nggak takut mereka mati di pertempuran dalam membela tanah airnya, nggak takut. Bahkan dari mereka banyak yang akhirnya terus melahirkan anak-anak dan ya Masya Allah ya, Masya Allah. Mereka nggak, coba kalau kita lihat video-video ya teman-teman sekalian ya, ibu-ibu Palestina ya sedih pasti seorang ibu, tapi anak ini surga, anak ini sudah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mempertahankan Masjidil Aqsa, masjidnya umat Islam. Bukan kita nih yang, mereka garda terdepan. Jadi mereka ketika anak-anaknya mati syahid, nggak apa-apa, kita ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Nggak semua orang punya tingkat keimanan sampai keimanan seperti itu. Jadi luar biasa ya teman-teman kita yang ada di Palestina. Jadi mereka yang meninggalnya mati syahid di jalan Allah juga husnul khatimah. Termasuk juga teman-teman sekalian yang disebut mati syahid ketika orang-orang tenggelam, matinya tenggelam. Makanya waktu itu ada TNI Angkatan Laut kita ya yang tenggelam itu mati syahid. Insya Allah masih syahid ya. Orang-orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit tertentu ya. Salah satunya pandemi Corona, COVID itu, ini ya. Betul, itu juga adalah orang-orang yang mati syahid ya. Orang-orang yang apa? Korban-korban kebakaran. Itu juga adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang tertimpa reruntuhan. Kadang-kadang kita tahu di Indonesia ini longsor dan sebagainya, itu juga adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang meninggal, wanita yang melahirkan. Itu juga adalah orang-orang yang mati syahid, Masya Allah ya. Husnul khatimah juga ya. Husnul khatimah dalam artian dia mati dalam keadaan yang baik. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35 Allah tegaskan bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Dan dalam menuju kematian itu kadang-kadang Allah uji kita dengan ujian kesedihan, dengan ujian kebahagiaan. Ya baluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kita dari sekian banyak ujian yang Allah berikan yang paling baik amalannya. Teman-teman sekalian, husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, itu adalah pilihan. Dan itu akan terjadi tergantung dari kebiasaan-kebiasaan selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang ingat mati. Artinya, salah satu yang dia lakukan adalah apapun peluang di depan mata untuk beramal saleh, dia akan kejar, dia akan ambil, dia akan berlomba-lomba. Makanya Allah katakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang husnul khatimah. Kita semua berharap insya Allah dengan amal saleh kita menghantarkan kita pada akhir kehidupan yang baik, dan dalam akhir kehidupan kita Allah panggil kita dengan kalimat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita ingin akhir hidup kita dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha,
dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini menjadi momentum kita untuk senantiasa ingat lagi bahwa kematian itu sangat dekat pada diri kita, insyaallah.